Yardo asalnya yardau. Yardo asalnya yardau. Yakwa asalnya yakwawu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita kembali membahas tentang kitab Qawaidul Ilal, yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada kaidah yang keenam, yaitu al-qaidatus sadisatu. Pertama-tama kita bacakan dulu kaidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatus sadisatu. Idza waqa'atil waw rabi'atan fasha'idan fit tarafi wa lam yakun ma qablaha matmuman ubdilat ya'an. Nahwu yarda wa yaqwa. Asluhuma yardau wa yaqwawu. Artinya, idza waqa'atil waw rabi'atan, apabila waw terletak di posisi yang keempat dalam sebuah lafaz, fasha'idan dan seterusnya, yaitu posisi kelima, posisi keenam, fitarofih yang mana posisi tersebut berada di ujung suatu lafaz, baik itu posisi keempat yang berada di ujung lafaz ataupun posisi kelima yang mana posisi kelima tersebut berada di ujung lafaz ataupun kata. Walam yakun ma qablaha matmuman, yang mana sebelum huruf waw tersebut tidak berharokat dhammah, ubdilat ya'an, maka wawnya diganti dengan ya. Seperti contoh, yarda wa yaqwa asluhuma yardawu wa yaqwawu. Seperti contoh lafaz yarda dan lafaz yaqwa, yang mana asal dari kedua lafaz tersebut itu adalah yardau dan lafaz yaqwawu. Idza waqa'atil waw rabi'atan fasha'idan fi tarafi wa lam yakun ma qablaha matmuman ubdilat ya'an. Nahwu yarda wa yaqwa asluhuma yardau wa yaqwawu. Apabila ada waw yang terletak di posisi keempat dan seterusnya, yang mana posisi tersebut di ujung suatu lafaz dan tidak didahului dengan harokat dhammah sebelumnya, maka wawnya tersebut harus diganti dengan ya. Seperti contoh yarda dan yaqwa, yang asalnya itu adalah yardawu dan yaqwawu. Kita ilal satu persatu dari contoh tersebut. Al-i'lalu, i'lal dari lafaz yang pertama yaitu yarda. Yarda asluhu yardawu ala wazni yaf'alu, ubdilatil waw ya'an liwuku'iha rabi'atan fit tarfi walam yakun ma qablaha matmuman fasyara yardayu. Fa ubdilatil ya'u alifan litaharrukiha ba'da fathatin muttasyulatin fi kalimatiha fasyara yarda. Kita artikan. Yarda asluhu yardau. Yarda di sini asalnya adalah yardau. Ala wazni yaf'aluh, mengikuti wazan yaf'aluh, yang mana yardau di sini merupakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang mengikuti wazan yaf'aluh. Ubdilatil waw ya'an liwuku'iha rabi'atan fi tarafih. Dan di sini wawnya yang terdapat pada yardau ini diganti dengan ya. Kenapa? Liwuku'iha rabi'atan fi tarafih, karena terletak di posisi keempat, yang mana posisi tersebut berada di ujung suatu lafaz. Walam yakun ma qablaha matmuman, dan tidak didahului dengan harokat dhammah sebelumnya, maka waw tersebut diganti dengan ya. Fasyara yardayu, maka jadilah lafaz yardayu yang asalnya adalah yardau. Nah, ini dengan syarat harus tidak didahului dengan dhammah. Apabila didahului dengan dhammah, maka kaidahnya berbalik kepada kaidah yang kelima, wawnya tersebut disukunkan. Seperti lafaz yaghzu menjadi yaghzu. Nah, karena pada lafaz di sini tidak didahului dengan harokat dhammah, maka wawnya tersebut diganti dengan ya menjadi yardayu. Kemudian fa'ubdilatil ya'u alifan litaharrukiha ba'da fathatin mutasyulatin fi kalimatiha fasyara yarda. Kemudian huruf ya-nya tersebut diganti dengan alif. Kenapa? Alasannya litaharrukiha ba'da fathatin mutasyulatin fi kalimatiha. Karena ya tersebut berharokat dan terletak setelah harokat fathah dalam satu lafaz, maka diganti yarda. Nah, penggantian ya di sini menjadi alif ini termasuk dalam kaidah yang pertama, sama seperti kaidah yang terjadi pada lafaz shonah, yang asalnya itu adalah sawana. Karena waw ataupun ya berharokat terletak setelah harokat fathah dalam satu lafaz, maka waw atau ya tersebut diganti dengan alif. Di mana-mana alif di sini tanpa harokat. Oleh sebab itu menjadi yardo, yang asalnya yardoyu, ya-nya diganti menjadi alif. Alif di sini tanpa harokat menjadi yardo. Perbedaan alif dengan hamzah itu adalah alif tidak mampu menerima harokat, sedangkan hamzah itu mampu menerima harokat.
maka menjadi yardo. Ini adalah merupakan perubahan dari lafaz yardo yang asalnya itu adalah yardawu, berubah menjadi yardoyu, kemudian merubah menjadi yardo. Urutannya, yardo asalnya itu adalah yardawu. Karena wawuhnya berada di posisi yang keempat dan posisi tersebut merupakan ujung dari sebuah lafaz dan tidak didahului dengan harokat dhamma, maka diganti dengan ya menjadi yardoyu. Karena ya di sini berharokat dan didahului dengan harokat fathah dalam satu lafaz, maka ya-nya diganti menjadi alif, maka menjadi lafaz yardo. Jadi metamorfosis dari lafaz yardo itu asalnya yardawu menjadi yardoyu, kemudian disempurnakan menjadi yardo. Illat lafaz yang kedua yaitu yakwa. Yakwa asluhu yakwawu ala wazni yaf'alu. Ubdilatil waw ya'an liwuku'iha rabi'atan fitrafih walam yakun ma qablaha madmuman fasara yakwayuh. Fa'ubdilatil ya'u alifan litaharrukiha ba'da fathatin mutasulatin fi kalimatiha fasara yakwa. Kita artikan, yakwa asluhu yakwawu ala wazni yaf'alu. Yakwa asalnya adalah lafaz yakwawu, merupakan fi'il mudhari' yang mengikuti wazan yaf'alu. Ubdilatil waw ya'an liwuku'iha rabi'atan fitrafih. Nah di sini wawunya ini diganti dengan ya. Kenapa liwuku'iha rabi'atan fitrafih? Karena terletak di posisi keempat yang mana posisi tersebut berada di ujung suatu lafaz. Walam yakun ma qablaha madmuman, dan tidak didahului dengan harokat dhamma sebelumnya, maka waw tersebut diganti dengan ya. Fasara yakwayuh, maka jadilah lafaz yakwayuh yang asalnya adalah yakwawuh. Nah ini dengan syarat harus tidak didahului dengan dhamma. Kemudian fa'ubdilatil ya'u alifan litaharrukiha ba'da fathatin mutasulatin fi kalimatiha fasara yakwa. Kemudian huruf ya-nya tersebut diganti dengan alif. Kenapa? Alasannya litaharrukiha ba'da fathatin mutasulatin fi kalimatiha. Karena ya tersebut berharokat dan terletak setelah harokat fathah dalam satu lafaz, maka diganti yakwa. Jadi inti dari kaidah yang keenam itu adalah apabila ada waw yang terletak di posisi keempat dan seterusnya, yang mana posisi tersebut di ujung suatu lafaz dan tidak didahului dengan harokat dhamma sebelumnya, maka wawnya tersebut harus diganti dengan ya, seperti contoh yardo dan yakwa yang asalnya itu adalah yardawu dan yakwawu. Wallahu a'lam bishawab.